Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa sekalian. Berikut ini akan dijelaskan tentang kunci jawaban ujian tengah semester mata kuliah Fisika 1 jurusan Teknik Industri FTI semester Gasal tahun akademik 2024-2025. Naskah soal mata kuliah ini sebagai berikut, para pemirsa. Ini adalah naskah soal ujiannya. Kemudian pada naskah ujian itu dijelaskan tentang identitas mata kuliah, kemudian ada koordinator mata kuliah, kemudian ada reviewer, kemudian disetujui oleh pimpinan jurusan. Nah, kemudian mata kuliah ini itu bobotnya 3 SKS, ada CP dan CPMK. Pada masing-masing soal itu telah dijelaskan CP dan CPMK-nya, kemudian bobot mata kuliah masing-masing soal sebesar 20%. Soal yang pertama, topik tentang mekanika, kinematika, gerak benda, vektor perpindahan. Kemudian soal nomor 2 dengan topik mekanika, kinematika, gerak parabola. Kemudian yang ketiga itu topiknya tentang mekanika, gerak melingkar, gerak rotasi, dan momen inersia benda. Sedangkan soal nomor 4 itu topiknya adalah mekanika tentang gerak melingkar, susunan roda-roda silinder. Sedangkan nomor 5 yaitu topik mekanika, momentum, dan macam-macam tumbukan. Masing-masing soal itu telah dijelaskan pada bagian kolom terakhir, yaitu CPMK serta CP mata kuliah ini. Nah, kemudian dalam soal ini juga dijelaskan atau disertai dengan kumpulan rumus yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal di atas. Kemudian di dalam soal juga telah dijelaskan tentang rubrik penilaian ujian tengah semester ini, agar dosen paralel itu memiliki acuan di dalam melakukan koreksi nanti, yaitu dijelaskan tentang nomor soal masing-masing, penilaiannya itu dengan skor antara 0 sampai 55, kemudian 55 sampai 75, dan di atas 75 sampai 100, itu masing-masing soal telah dijelaskan kriterianya di dalam koreksi. Demikian gambaran garis besar tentang ujian tengah semester mata kuliah ini. Baik, para pemirsa, kita akan lanjut ke penyelesaian soal UTS ini. Soal nomor 1, topiknya tentang mekanika, kinematika, gerak benda, vektor, dan perpindahan. Sebuah benda atau sebuah partikel bergerak dengan persamaan R vektor sama dengan 8TI plus 6T min 5T kuadrat J, di mana R dalam meter dan T dalam second atau detik. Tentukan yang pertama posisi benda saat T sama dengan 1 detik, sedangkan yang kedua B besar perpindahan dari T sama dengan 1 hingga T sama dengan 2 detik, sedangkan yang ketiga C nilai kecepatan awal benda, dan D kelajuan benda saat T sama dengan 1 detik. Penyelesaian dari soal ini, yang pertama pertanyaannya adalah tentang posisi pada saat T sama dengan 1 detik. Nah, dimasukkan dalam persamaan vektor posisi R sama dengan 8TI plus 6T min 5T kuadrat arah C. Kita masukkan nilai T sama dengan 1 detik ke dalam persamaan ini, maka akan diperoleh vektor posisi R1 pada saat T sama dengan 1 detik adalah 8I plus J. Sedangkan B, para pemirsa, pertanyaannya adalah besar perpindahan dari T sama dengan 1 hingga T sama dengan 2 detik. Nah, misalkan saat T sama dengan 1 detik, benda berada di titik A, maka kita hitung vektor posisi RA sama dengan 8I plus J dengan T sama dengan 2 detik. Saat di titik B, itu RB-nya sama dengan 8 kali 2I plus 6 kali 2
minus 5 kali 2 kuadrat. Nah, sehingga diperoleh persamaan vektor posisi RP itu sama dengan 16I plus 8J. Perpindahannya dari A ke B atau delta R itu sama dengan selisih vektor posisi RB dikurangi dengan RA, sehingga hasilnya 16I plus 8J dikurangi dengan 8I plus J. Nah, ini kalau kita hitung untuk masing-masing unit vektor I dan J, itu akan diperoleh 8I plus 7J. Nah, sedangkan besar perpindahannya itu delta R sama dengan harga mutlak dari R vektor sama dengan akar dari komponen I kuadrat ditambah dengan komponen J kuadrat. Jadi sama dengan 8 kuadrat plus 7 kuadrat akan diperoleh akar 113 kalau kita bulatkan menjadi 10,63 meter. Jadi besar perpindahan partikel adalah 10,63 meter. Sedangkan pertanyaan C, kecepatan awal pada saat T sama dengan 0, maka bisa dihitung dengan menurunkan vektor posisi terhadap waktu, jadi V vektor sama dengan dr per dt. Nah, dari persamaan di atas akan diperoleh 8I plus 6 min 10T arah J. Nah, jika dimasukkan T sama dengan 0, maka akan diperoleh V sama dengan 8I plus 6 min 10 kali T-nya sama dengan 0 akan diperoleh 8I plus 6J. Nah, jadi nilai awal atau harga kecepatan awal V0-nya itu sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Jadi sama dengan 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat akan diperoleh akar 100 atau 10 meter per second. Jadi kecepatan awalnya sebesar 10 meter per second. Sedangkan pertanyaan D adalah kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 1 detik. Maka V vektor sama dengan 8I plus 6 min 100T arah J. Kalau kita masukkan nilai T sama dengan 1 second, itu akan diperoleh VT sama dengan 8I plus 6 min 10 kali 1 arah J akan diperoleh 8I min 4J. Nah, sehingga harga laju sesaat berarti sama dengan 1 detik, itu besar VT sama dengan akar panjang dari 8 kuadrat ditambah dengan minus 4 kuadrat, itu akan diperoleh akar 80 atau 4 akar 5. Jadi kesimpulannya, laju sesaat berarti sama dengan 1 detik, itu adalah 4 akar 5 meter per second. Demikian para pemirsa jawaban untuk soal nomor 1. Nah, sekarang kita lihat untuk soal nomor 2. Topiknya adalah mekanika, kinematika, gerak parabola. Sebuah peluru ditembakkan dari arah bidang datar dengan kecepatan awal 40 meter per second dengan sudut elevasi alfa, di mana nilai dari tangan alfa diketahui sebesar 4/3. Dan nilai gravitasi diambil dibulatkan 10 meter per second kuadrat. Ditentukan atau tentukan yang pertama adalah persamaan kecepatannya. Kemudian yang kedua B, kecepatan peluru pada T sama dengan 2 detik. Dan C, persamaan posisinya. Sedangkan D adalah posisi peluru pada T sama dengan 2 detik. Penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, ini digambarkan skema gerak parabolanya. Ini pada saat dilemparkan, kemudian kecepatan awal V0-nya 40 meter per second. Ini lintasan yang dilewati. Kemudian ini arah mendatar. Nah, maka persamaan kecepatan secara umum itu dituliskan V vektor sama dengan Vx arah I plus Vy arah J. Di mana Vx itu sama dengan komponen V0 ke arah sumbu X menjadi V0 cos alpha arah I. Kemudian Vy-nya karena persamaan kecepatannya adalah gerak parabola mengalami gravitasi, maka persamaannya V0 sin alpha minus G kali T untuk arah J. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilai yang diketahui para pemirsa, V0-nya 40, kemudian cos alfanya 3/5 dari nilai tangen yang diketahui, arah I, kemudian V0 40 kali sin alfa 4/5 dikurangi G-nya 10 kali T, arah J.
Sehingga V vektor setiap saat itu 24I plus 32 min 10 T arah J. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah kecepatan peluru pada saat T sama dengan 2 second. Maka V2 kita masukkan dari persamaan yang sudah dituliskan di atas, 24I ditambah 32 minus 10 T, di mana T-nya 2 detik akan diperoleh 24I plus 12J. Nah, sedangkan besar kecepatannya adalah V akar besar, akar panjang, Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Ini akarnya sampai di sini, para pemirsa. Sama dengan akar, Vx-nya 24, kemudian Vy-nya 12. Jadi kalau kita hitung sama dengan akar 720 atau 26,8 meter per second. Nah, sedangkan pertanyaan C adalah persamaan posisi peluru. Jadi R vektor sama dengan XI plus YC, sedangkan X-nya sama dengan V0 kali T, maka diperoleh 40 kali 3/5 kali T. Kemudian X-nya sama dengan 24T. Nah, sedangkan Y, arah sumbu Y-nya V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat. V0-nya 40 kali sinus alfa 4/5 dikalikan T minus setengah G-nya 10 kali T kuadrat akan diperoleh 32T min 5T kuadrat. Sehingga R posisi itu sama dengan XI plus YC sama dengan 24T arah I ditambah dengan 32T min 5T kuadrat arah J. Nah, sedangkan pertanyaan D-nya adalah posisi peluru saat T sama dengan 2 detik, maka R vektor sama dengan 24 kali T 2 detik, ditambah 32 kali T2, dikurangi 5 kali 2 kuadrat arah J. Diperoleh 48I plus 44J. Jadi kesimpulannya, peluru itu berada pada posisi A 48 meter, 45 meter untuk posisi I dan J. Demikian para pemirsa jawaban untuk soal nomor 2. Untuk jawaban soal nomor 3, 4, dan 5 akan dilanjutkan dengan video yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.